Shalom sahabat Kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 12 September 2025. Hari ini Gereja Katolik merayakan Pesta Nama Santa Perawan Maria yang tersuci. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-23 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema "Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?" Sahabat Kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 12 sampai dengan 14. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1, 2a, 5, 7 sampai dengan 8 dan ayat 11. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 17a dan b, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5, dan bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 13 September 2024 dan tanggal 9 September 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 10 September 2021, tanggal 11 September 2020 dan tanggal 13 September 2019. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 6 ayat 39 sampai dengan 42, sabda Yesus Kristus cukup keras disampaikan, di mana Yesus Kristus mengkritik orang-orang munafik. Tema tentang kemunafikan pernah pula penulis bahas dalam edisi Kuntum hari Senin tanggal 25 Agustus 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 23 ayat 13 sampai dengan 22, edisi Kuntum hari Selasa tanggal 26 Agustus 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 23 ayat 23 sampai dengan 26, dan edisi Kuntum hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 yang mengambil bacaan Injil dari Injil Matius 23 ayat 27 sampai dengan 32. Siapakah orang-orang munafik itu? Orang-orang munafik adalah orang yang merasa diri paling benar dan baik, tidak pernah mau mengakui kelemahan dan kesalahan diri sendiri, mudah sekali menunjuk kesalahan orang lain, dan mudah menghakimi orang lain daripada melihat kesalahan yang diperbuat dirinya sendiri.
Yesus Kristus mengajak para muridnya waktu itu, termasuk kita juga saat ini, untuk selalu introspeksi dulu sebelum menilai apapun yang dilakukan atau terjadi pada orang lain. Bahkan bila perlu berani mengaku salah kalau memang salah. Inilah titik awal terjadinya perubahan. Dalam bacaan pertama pada hari ini yang diambil dari surat Paulus kepada Timotius yang pertama, bab 1 ayat 1 sampai dengan 2 dan ayat 12 sampai dengan 14, Paulus secara jelas telah menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi murid seperti yang dikehendaki Yesus Kristus, di mana Paulus berani mengakui kesalahannya di masa lalu dan mengungkapkan pertobatannya, sehingga akhirnya menjadi kekuatan untuk berubah dan menjadi berkat bagi Paulus. Sahabat Kuntum yang terkasih, mengakui kesalahan tidak akan menghancurkan kita, tetapi justru akan membuat rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus tercurah secara berlimpah kepada kita. Kita akan dimampukan untuk menghadirkan perubahan dan menjadi berkat. Maukah sepanjang hari ini kita berubah dan menjadi berkat bagi siapa saja yang akan kita temui? Bila mau, maka kita juga harus menghancurkan kesombongan diri dan sikap merasa paling pintar. Kita juga harus bersedia kembali menjadi murid dan rendah hati untuk memulai sesuatu lagi dari awal. Kita juga harus menghargai orang lain sebagai guru kita dan mau belajar dari yang lebih muda dan mengembangkan talenta yang telah Allah Tritunggal Maha Kudus berikan. Karena bila kita tidak mau berubah terlebih dahulu, maka bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk menjadi baik dan benar? Bila kita tidak berubah terlebih dahulu, maka akan seperti orang buta menuntun orang buta dalam perumpamaan yang Yesus Kristus berikan, yang kita bisa baca dalam Injil Lukas 6 ayat 39 pada bacaan Injil hari ini. Tidak mudah memang, tetapi harus terus-menerus dilatih dan tetap fokus sampai pada garis akhir. Di dalam surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus 9 ayat 25 dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ini ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.